Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakse Parikuna Cimbaladi dari program Ilmu Hadis. Di sini saya akan menerangkan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 dalam Al-Quran. Dan surat ini terdiri dari 11 ayat. Surat yang termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat Al-Fajr. Nama duha sendiri diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yaitu wadduha, yang artinya waktu matahari sepenggalahan naik. Pada ayat pertama surat Ad-Duha ini Allah bersumpah dengan waktu duha, yaitu waktu ketika menjelang siang saat matahari mulai naik dan menerangi cahayanya. Dan di ayat yang kedua Allah bersumpah dengan waktu malam yang tenang, yang sunyi, bahkan gelap gulita. Pada kedua ayat ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Selanjutnya pada ayat ketiga sampai ayat kelima ini menunjukkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sumpah pertama Allah bersama Nabi Muhammad dan umatnya. Allah tetap bersamanya, Allah tetap membimbingnya, bahkan meninggikan derajatnya setingkat demi setingkat. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan Rasul dari dahulu sampai pada saat turunnya ayat ini, beliau berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik, sangat sempurna. Allah senantiasa mencintai dan membimbing Rasul, sehingga ayat ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang yang membenci Rasul, orang-orang musyrik, orang-orang yang berperang sangka bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan, bahkan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Pada sumpah yang kedua, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Al-Hafidz Katsir rahimahullah berkata, maksud ayat ini, ayat ketiga, akhirat lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud, yaitu merasa cukup dan tidak membutuhkan pen di dunia ini. Beliau adalah orang yang paling jauh dari keduniaan, sebagaimana telah diketahui dari seputar sejarah hidup beliau. Tak kala beliau SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir usia beliau, yaitu Nabi Muhammad, yakni pilihan antara tetap hidup kekal di dunia yang akhirnya mengantarkan beliau ke surga, dan pilihan berupa segera pergi menuju Allah Azza wa Jalla. Beliau pun memilih yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan di dunia ini. Sumpah yang ketiga, Allah memberikan nikmat kepada seluruh hambanya, baik dari nikmat kesehatan, nikmat kesehatan jasmani, rohani, ataupun nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan pada ayat kelima Allah menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa Nabi Muhammad akan diberi karunia dan pemberiannya sampai beliau ridau. As-Sa'ih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, ayat ini merupakan sebuah ungkapan atas karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, yang tidak mungkin ada ungkapan lainnya yang lebih umum dan gamblang dari ungkapan ini.
Selanjutnya pada ayat ke-6 sampai ke-11 ini sebagai perintah untuk mensyukuri nikmat, yang mana nikmat-nikmat Allah tidak bisa kita hitung satu persatu dan kita wajib mensyukurinya, karena nikmat tersebut pun gratis. Dan ayat ke-6 sampai ke-8 Allah menunjukkan bahwa awal daripada keadaan manusia itu tidak memiliki apa-apa sedikit pun, dan manusia sangat membutuhkan Allah. Nah, selanjutnya ayat ke-6, kita kembali ayat ke-6. Allah mengingatkan nikmat yang pernah diterima Nabi Muhammad dengan mengatakan, "Bukankah engkau hai Muhammad seorang anak yatim, tidak mempunyai ayah yang bertanggung jawab atas pendidikanmu, menanggulangi kepentingan serta membimbingmu? Tetapi aku telah menjaga, melindungimu dan membimbingmu, serta menjauhkan dari dosa-dosa perilaku orang-orang jahiliyah dan keburukan mereka, sehingga engkau memperoleh julukan manusia yang sempurna." Inilah nikmat-nikmat Allah yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Nabi Muhammad, kita pun diberikan nikmat-nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Dan ayat yang ke-7 sampai ke-8 Allah mengingatkan lagi tentang keadaan Nabi Muhammad yang lain-lainnya. Misal, tidak mengerti tentang syariat dan tidak mengetahui tentang Al-Quran, lalu Allah memberikan petunjuk padanya. Hal ini diterangkan pada ayat ke-7. Allah menjelaskan bahwa Nabi awalnya adalah seorang miskin, lalu Allah memberikan kekayaan yang istimewa melalui istri beliau, baik dari segi harta dagang ataupun yang digunakan untuk berdakwah. Kemudian di ayat yang ke-8 adalah bukti nyata rahmat Allah Subhanahu wa taala atau berkah Allah terhadap Rasul ataupun kepada istri beliau, yaitu Khadijah. Ayat ke-9, setelah Allah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung, nah kemudian meminta kepada Nabi dan kita sebagai umatnya untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan, dan diperintahkan agar tidak menghina anak-anak yatim, bahkan mengambil haknya. Itu sangat tidak diperbolehkan. Selanjutnya ayat ke-10 membahas tentang larangan menghardik orang miskin. Yang tadinya orang yatim sekarang orang miskin. Tidak boleh. Dengan kata lain, kita harus menghormati orang-orang yang meminta sesuatu kepada kita dengan cara kita memberikan sesuatu dengan keramahan, dengan senyuman. Jika memang tidak ada yang diberikan, kita tolak dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Dan ayat yang ke-11 Allah mengakhiri surat Ad-Duha dengan tegas memerintahkan untuk terus-menerus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, serta menyebut atau mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur dan bersyukur. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, apa yang dapat saya terangkan sedikit dari saya. Ketika apabila ada ucapan yang salah, ucapan yang kurang berkenan di hati Anda, saya sebesar-besarnya meminta mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastaqbilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.